berat sebenarnya ketika dijalanin, tapi pas udah selesai tuh kayak ketagihannya karena oh ternyata gue bisa ya melalui itu semua, pengen deh lagi gitu. Pengen jadi setannya nggak nanti mungkin? Setan-setan di Asia sih ya, ya terutama Indonesia mungkin paling serem sih. Biasanya setan-setan di luar tuh kayak nggak ada apa-apanya deh. Bahkan aku tuh nggak berani sih nonton film horor Indonesia sebenarnya gitu. Kayaknya setan Indonesia lebih ekspresif deh. Jadi nggak tahu gimana tiba-tiba istilahnya mungkin kayak kesambet gitu kali ya. Aku lagi jalan, lagi ngobrol-ngobrol biasa aja sama temanku berduaan, tiba-tiba aku tuh punya emosi yang pengen nangis kejer, kayak sedih banget. Itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja itu kamu. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ra Ihwana yang kali ini kedatangan lagi nih 2 orang aktris yang wow, bening-bening banget mukanya di sini. Ada Tatiana Sapria dan Faradina Mufti, dan mereka ini baru aja merilis film barunya itu Perempuan Bergaun Merah, bener ya? In the red dress gitu ya. Langsung magic ya, lagu magic ya. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, ini tuh kan menarik banget ya film ini, dan gue udah lihat juga trailernya tuh hacep banget ya, kayak terrorizingnya tuh dapat banget loh, I love it. Nah, yang gue pengen tahu dulu nih, boleh cerita nggak apa yang bikin kalian tertarik untuk terlibat di film ini? Dari Tatiana dulu boleh. Oke, yang bikin tertarik pastinya ceritanya menarik, dan maksudnya aku udah pernah ditawarin film horor sebelumnya gitu, tapi baru skrip Perempuan Bergaun Merah ini nih ya, akhirnya benar-benar memikat hati dan bikin aku tuh kayak merasa tertantang, let's do this gitu. Kalau Kamar? Sama sih, aku baca sinopsisnya, terus aku tahu Mas William yang ngedirect sama Mas Timo sebagai produser, terus juga teman-teman yang main seru-seru semua gitu, terus aku suka ceritanya, jadi kayak wah seru nih. Dan aku sebelumnya belum pernah terjun langsung untuk film yang real horror gitu, yang pure horror gitu, jadi kayak wah oke nih, karena kita bisa sebelumnya coba. lo kan juga di Perempuan Tanah Jahanam ya, perempuan juga tuh ya, Perempuan judulnya juga, ya. sama perempuan. Tapi nakutin semua Iya. perempuannya. Nah kalau perempuan yang itu Tanah Jahanam. itu kan emang lebih ke Psychological iya, thriller. psychological Betul, thriller betul. gitu. Tapi ada perbedaannya nggak rasanya tuh antara psychological thriller dengan horor beneran nih kayak gini? Kalau yang di sana itu kan sebenarnya aku kalau untuk yang di Red Dress ini tuh Red dress. Red Dress. Oh. Perempuan Bergaun Merah ini emang aku bertemu langsung dengan si makhluk itu Makhluknya, gitu. entitasnya. Jadi ya beda lah rasanya. Kalau yang di sana kan emang apa ya, samar-samar Betul, Ci. dan itu kilas balik ya waktu itu iya. ya, adegannya. 50-50, jadi Betul, beda betul. banget. Tapi Tata, lo katanya ketagihan justru main film horor setelah dapat di Perempuan Bergaun Merah ini. Kenapa? Apa yang bikin asik dari film horor? Yang bikin asik itu kan karena memang menurut aku ini film yang lumayan menantang ya gitu, dari segi fisik, dari segi mental juga, karena kayak adegan-adegannya itu kan sangat menegangkan gitu dan berat sebenarnya ketika dijalanin, tapi pas udah selesai tuh kayak ketagihannya karena oh ternyata gue bisa ya melalui itu semua, pengen deh lagi gitu. Pengen jadi setannya nggak nanti mungkin? Pengen Iya sih, kan? kayaknya Ini seru ya. Tapi enggak deh, never mind, I take that back. Karena aku melihat proses siap-siap menjadi hantu itu tuh gila banget betul. sih. Make-upnya tuh berjam-jam, harus sabar dan mau diem, didandanin apa ya, kayak ya lama banget sih Lama ya. banget sih. And the mood Iya. ya, juga moodnya kan lo harus jaga banget untuk menjadi seorang hantu gitu kan. Bener. Seorang hantu, Seorang orang apa hantu hantu. nih? Bener kan? Betul-betul. Oke, nah terus juga ini kan film yang juga didirect sama Mas William Chandra dan Mas Timo Cahyanto itu jadi produsernya di sini. Gimana kesan kalian bekerja sama 2 orang ini? Mereka kan keren-keren tuh. Dari Farah dulu. Kalau aku waktu pas kenal pertama kali ngobrol sama Mas Will,
aku suka banget Mas Will itu salah satu director yang bisa terbuka sama pemainnya dan membebaskan pemainnya sebagai, aku kan perannya sebagai Rosa, jadi ya udah lo bermain as Rosa di situ, lo mau bikin apa kita omongin, kalau misalkan memang cocok dan pas dengan karakternya dah lo mainkan gitu. Jadi dia terima banget diskusi bareng sama pemain-pemainnya gitu. Tapi nggak tegar ya Rosanya? Nggak Oh, tegar, udah ini tegar. dia agak-agak gemes gitu. Oke, Lala lebih takut Iya. ya, bukan tegar ya Rosanya. Gemes dan bucin. Gemes dan Oh. bucin gitu. Kalau lo apa yang bisa ceritain tentang tokoh Dinda? Lo jadi Dinda kan di sini? Iya, jadi gimana tuh? Dinda itu cewek yang hidupannya itu lumayan struggling ya, karena dia punya adik yang harus dia asuh karena orang tuanya udah nggak ada. Jadi dia juggling between school and then also harus ngurusin adiknya. Dan di film ini struggle terbesar dia adalah ketika sahabat dia tiba-tiba menghilang. Dia merasa punya tanggung jawab untuk mencari tahu keberadaan si sahabatnya ini sampai ketemu gitu. Oke. Terus kesan lo kerja sama Timo dan Mas Will gimana? Kalau sama Mas Will, jadi dulu tuh aku udah pernah syuting sama dia karena dulu dia director iklan, jadi udah pernah kerja bareng sebelumnya. Awet Tapi muka bukan ya? Bukan. macam-macam lah, Cocok. banyak pokoknya. Tapi ternyata pas syuting film sama dia tuh lebih seru lagi karena ya seperti yang tadi Farah bilang, dia tuh orangnya sangat terbuka, sangat komunikatif, dan yang aku suka dia sangat detail dan tahu apa yang dia mau gitu. Dia bisa menjelaskan ke kita dengan sangat clear. Jadi pas syuting tuh juga enak kita mendeliver peran kita. So sangat positif vibes ya selama kalian produksi tuh ya, Far juga ya. Oke, wow, menarik. Nah terus balik lagi ke Tata. Lo kan sebagai orang blasteran ya, anak blasteran Jerman gitu. Gimana memandang yang namanya setan di Indonesia selama ini? Sebagai Sejujurnya menurut aku setan-setan di Asia sih ya, terutama Indonesia mungkin paling serem sih. Maksudnya setan-setan di luar tuh kayak nggak ada apa-apanya deh. Bahkan aku tuh nggak berani sih nonton film horor Indonesia sebenarnya gitu. Kayaknya setan Indonesia lebih ekspresif deh. banget lebih banget. eksklusif demen tampil ya kan. Tapi lo pernah ngeliat setan di Indonesia atau yang di Jerman nggak? Apa perbedaannya gitu? Di compare. Kalau di Jerman itu mungkin agak susah aksennya ya. Aksennya, Nggak ngerti bahasanya bahasanya. tuh agak berbeda sama yang di Indonesia. Kita yasinin, kita istighfar juga kagak ngerti deh. Nggak mempan. Belum ada pengalaman gitu ngeliat hantu gitu mungkin. Alhamdulillah belum pernah. Jangan dan sampai. semoga jangan Sampai. sampai. Nah, bener. Kalau Farah ada pengalaman? Enggak, pernah? enggak. Oh, ada. Tapi bukan ngelihat langsung karena aku juga nggak mau. Jadi itu lucu. Zaman aku waktu pas sekolah itu tuh kayak pernah nggak sih ngalamin satu sekolah yang kesurupan semua Oh gitu. iya. Kan itu sempat ada era tuh yang kayak Betul, gitu dan betul, itu tuh betul. sempat kejadian di aku di sekolahku. Jadi banyak banget satu angkatanku banyak yang kesurupan gitu. Akhirnya dibawalah ke musola, pada diobatin di situ. Nah, aku tuh kebetulan habis nemenin temanku yang memang kena. Habis kemasukan. Nah, aku ceritanya mau ke kantin. No, mau ke toilet ngelewatin kantin. Jadi nggak tahu gimana tiba-tiba istilahnya mungkin kayak kesambet gitu kali ya. Aku lagi jalan lagi ngobrol-ngobrol biasa aja sama temanku berduaan, tiba-tiba aku tuh punya emosi yang pengen nangis kejer, kayak sedih banget. Itu nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja Itu kamu? Iya. Gue nggak tahu kenapa gue nangis. Gue nggak tahu, gue pengen nangis gitu. Dan itu baru pertama kali sih. Itu rasanya aneh banget. Terus disembuhinnya gimana? Nggak kayak udah Far tenang minum terus akhirnya udah hilang sendiri sih, cuma itu kayak tiba-tiba zup gitu langsung Jadi itu mungkin kayak gitu. hampir kesurupan tapi kalau enggak iya gitu bisa ya? jadi, kalau enggak mungkin kayak ketempelan sedikit gitu loh. my Ketempelan God, sedikit serem tuh gimana ya banget. gitu sih, itu kayak, dan sampai sekarang tuh masih gue inget itu kayaknya ada sesuatu deh, cuma kayaknya mungkin kayak mau masuk cuma dia nggak jadi gitu. Nah, kalau aku tuh Oh, ada cerita. kepancing kan? Tapi enggak, ini pas masih kecil ya. Jadi kayak aku sebenarnya nggak terlalu ingat, tapi karena kejadian ini tuh banyak yang menyaksikan di rumah. Jadi itu tuh jadi kayak recurring story gitu loh, selalu di ceritain lagi. Jadi katanya tuh dulu di rumah aku yang lama, mbak aku pernah kesurupan dan suaranya tuh tiba-tiba jadi suara laki-laki gitu. Seru banget. Jadi kayak believe it or not ya Iya, sebenarnya. Enggak lagi batuk kali ya Paradam gitu. Tiba-tiba ngebas suara. Ya Suaranya- kembali di circle horor ya. Suaranya berubah jadi suara laki-laki, terus kayak minta makanan aneh-aneh gitu. Strange.
terus diturutin nggak? Enggak lah. Enggak dong. Ketaunya mau McD kan ribet ya. Oke. Nah terus Faradina sekarang, Oke. lo tuh sebagai seorang istri dari sutradara Aduh, kondang. aduh. Cie. Mas Dimas jadi nih Nat, saya juga ngefans. Oke. Nah itu lo tuh dalam menggeluti dunia acting ini tuh banyak belajar dari dia. Apa yang banyak pelajarin dari dia? Dia sih sebenarnya jarang berkomentar atau malah kayak ikut campur gitu, jarang banget sih. Cuma dia lebih ngasih aku kayak apa ya, kayak petunjuk lagi, kayak advice aja sih, kayak misalkan lo harus gimana. Sebenarnya kalau di kamera tuh mesti gimana, lo harus tahu emosi yang lo mainin seperti apa, kayak gitu sih. Cuma nggak yang terlalu ikut campur banget. Enak dong ya jadi istri sutradara. Iya. Amin. Kok juga kok amin, mau jadi istri sutradara. Kok mau jadi istri. Amin. Bener juga ya. Nah, gue mau denger satu cerita lagi yang mungkin dari sudut pandang orang yang keturunan Arab gitu. Di dunia Arab tuh kayak apa sih setannya? Halo. Terkejut. Dia misteri guys. Misteri ya, halo guys. Misteri guys kita sudah sini ada ya, saya. Reval Kuping Hadi. dari tadi ya. Capek juga dari tadi di bawah loh. Nyapu nggak? Val, Yes. apa kabar lo? Sehat-sehat Oke. alhamdulillah. Nah, tadi kan kita lagi ngobrolin soal horor dan pengalaman-pengalaman gitu. Nah, kalau lo sekarang yang mau gue tanya adalah lo sebagai anak keturunan dari Arab Betawi gitu Iya, kan, iya, dari dunia Timur Tengah sih. Kenapa itu tuh? lo besar di keluarga lo tuh memandang yang namanya dunia supranatural dan mistis itu kayak apa sih? Memandang supernatural itu cukup dekat ya, karena mungkin memang ya kita percaya bahwa adanya makhluk itu gitu. Betul. Cuman kan nggak mungkin kita berinteraksi sama mereka apa yang lebih ke permisi. Tapi banyak kok di sekeliling gue yang suka kesurupan, yang suka memang yang mengganggu. Cuman balik lagi ke kitanya mau kita respon atau tidak. Betul. Gitu. Rukun iman dan rukun Islam juga diajarkan Betul. ya. Lu jadi kepen ngaji apa ya? Kayak madrasah gitu. Oke, Far, balik lagi kalau Val apa Far? Far. Oh iya Far. bener ya, ada dua Far gitu. Far. Untuk jelas ya, Far sekarang. Lo sebagai aktris yang tadi balik lagi lo hidup di dunia bersama suami lo di dunia entertain gitu, tahu dunia seluk-beluk perfilman gitu. Makna cantik buat lo di dunia perfilman itu harus seperti apa sih? Cantik dari hati. Kalau rambut juga. Iya langsung berubah ya. Cantik. Kalau menurut gue sih lebih ke perilaku dan gimana dia bersikap, gimana dia berbicara gitu sih. Adaptasi Karena kayaknya sekarang cantik tuh udah mulai beragam ya kalau dilihat dari fisik gitu. Dan itu relatif juga. Jadi kayaknya orang menurut gue ini pribadi gue kalau misalkan dia terlihat cantik ya kalau memang attitude-nya juga baik, terus The whole package. iya pokoknya. the whole package. Jadi emang bukan dari fisik aja sih. Itu tapi nimbalin mulu ya berasa cantik ya. Pengen banget dibilang cantik. Makasih ya. Gue menimpakan lo. Iya. dengan Oh mungkin ini misalnya dari juga. sisi cowok. Sisi cowok, ya betul, kan? betul, Apa betul. bukan cowok cantik kan? Bukan cowok Betul. cantik. Iya, Kalau cewek dari lo deh, cantik. kalau Cowok cantik brewok tuh bingung juga ya. iya. Takut ya. Serem gitu. Kalau dari lo gimana yang namanya cantik atau ganteng di industri perfilman itu tuh Di industri standarnya perfilman seperti apa sih? nggak ada standar sih menurut gue. Semua punya ciri khas masing-masing, semua punya apa ya kemampuan masing-masing. Gue nggak akan mungkin bisa kayak yang lain juga belum tentu bisa kayak kita. Yap. Jadi masing-masing punya Value. ciri khas dan value-nya masing-masing. Asik. Gitu. Tata. Kalau menurut aku cantik itu ketika ya seseorang itu percaya diri, nyaman dengan dirinya sendiri, happy. Dan kalau untuk di perfilman sendiri menurut aku ya sebenarnya sih bukan dilihat dari cantik atau enggak ya, tapi kayak cocok sama perannya atau enggak sih gitu. Oke. Hafal, tadi kan kita udah nanya soal perempuan bergula merahnya ke mereka. Nah, lo apa yang paling menantang dalam proses produksi film ini buat lo? Katanya lo juga ketagihan kayak Tatiana buat main film Kalau horor gue lagi bilang gimana? menantang nanti ke spill nih. Aduh, Sesuatu nggak. yang paling seru di sini gitu. Aduh, ininya deh. Jadi tokohnya tuh apa pendalaman karakternya gitu-gitu. Oke, mungkin di sini juga kita karena ini pertama kali horor, jadi lumayan punya cukup banyak waktu untuk masuk karakter,
untuk gimana caranya meyakinkan diri kita untuk bisa believable, ngasih ke penonton ketakutan itu gitu. Selain itu ada treatment khusus bukan cuma buat gua, tapi buat semua buat semua juga, dimana kita tuh banyak banget belajar kayak di sling, terus juga banyak actionnya. Jadi di sini mungkin menurut gue challenging banget karena kan biasanya gue cuman ya drama lah mostly yang kalian tahu gitu, banyak kan drama gitu, romance. Ini bener-bener romansnya di mana ya? Horor semua kisah hidup gitu. Nggak ada pelukan sama hantunya ya tapi ya? Ada mungkin ya. Aduh, jangan Nanti di bocorin. BTS-nya mungkin nanti lo bisa lihat. Oke, Suga Jin bukan ya? Gitu. Oke, nah sekarang ketawa apa? Oke, sekarang balik lagi ke lo juga nih. Kan yang namanya aktor setelah biasa dapat horor, dapat drama, biasanya tuh pengen nyoba juga untuk film superhero atau sci-fi. Ya kan? Oke, nah, lo sci-fi. tertarik nggak? Tertarik kalau science fiction pasti gue tertarik banget sih. Gimana cara mereka bikin yang kita lihat di luar seperti apa kan ya, semoga bisa Indonesia sih. Cuman kalau gue pribadi gue tuh pengen banget komedi dulu nih. Gue pengen ngeluarin sisi gue yang memang sangat cringe dan Reva Cringe Hadi ya? betul, dan sangat-sangat ya beginilah kehidupannya gitu kan. Nggak cuman ya yang bener-bener biasalah pria bersahaja, pria yang Waduh. menyakiti istrinya gitu. Mungkin yang lebih- assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, gitu. apakah saya ya. fail kalau saya menghibur ya kita lihat saja nanti gitu. Gitu. Superhero mau? Boleh kalau ada tawarannya. Oke, langsung hubungi produser dan saudaranya habis ini ya. Boleh. Tata gimana? Kalau mau tertarik juga nggak untuk main film superhero atau Superhero. kayaknya sebenarnya gue udah bocoran deh, lo juga mau masuk. Nah, Untuk Oke. dibicarakan di waktu yang Tepat, berbeda ya. Tapi nggak tertarik nggak sci-fi atau superhero? Superhero Genre. sih tertarik banget sih, karena kayaknya kalau superhero itu pasti tantangannya ya lebih ke fisik kan, dan aku Iya. tuh pengen banget sebenarnya bisa ngerasain kayak harus melakukan suatu transformasi yang besar gitu untuk suatu peran. Ada latihan belum fightingnya pernah. gitu kan, itu menarik banget ya. Sarah, mau nggak? Mau. Sama aku nggak, udah istri orang. Gak mau itu, coba juga dua genre itu. Apa aja, aku kan emang ya bisa dibilang belum lama ya di film, jadi apapun yang ada di depan aku pengen coba sih apapun itu. Oke. Terus ke Tata, lo ke depan punya target apa di industri perfilman? Apa kalau merasa udah cukup menjadi aktor aja, atau lo pengen tertarik juga jadi produser dan sutradara? Sebenarnya pengen banget jadi produser sih, tapi kayaknya masih harus banyak belajar sih. Jadi untuk sementara ini akan ya tetap fokus di acting, dan selagi masih bisa bergabung dalam produksi film ya sambil belajar juga gitu, observasi, tanya-tanya. Karena yang penting kan kita harus terus belajar. Betul, hidup adalah pembelajaran. Mereka. Pal, ya ya, lo gimana? Apa Ke tuh? depan maunya jadi apa? Sama Lo mau sih. jadi pelawak? Gak mungkin apa jualan parfum gue tiba-tiba. Condet ya? Pastinya ya gue sama sih, maksudnya masih pengen banyak belajar karena kan belum begitu lama, belum juga banyak peran yang gue mainkan gitu. Banyak banget beberapa peran yang menurut gue masih gue butuh banyak belajar untuk meraninnya, dan kesempatannya juga masih belum banyak. Paling fokus ke situ dulu, dan buat kedepannya kalau misalnya bisa ternyata pas lagi menyelam suka juga sama yang lain dengan kerjaan lain ya kenapa enggak gitu. Yang jelas harus terus belajar juga. Betul. Itu. Nah kalau Pal beda nih Jangan pertanyaannya. jangan tanya mau jadi director juga apa karena enggak. Suami lo udah director. Pertanyaannya kalau lo dikasih kesempatan jadi director, mau bikin film apa? Nah itu buat lo. Oh oke. Menarik. Ini kita berandai-andai aja Yes, ya, berandai-andai. berandai-andai aja. Hero. Iya. Oh, Hero, wih keren. Kan Oke, berandai-andai. dong, produserin kan? Reval ya. Iya boleh. Tapi lu aja udah jadi hero di keluarga lo. Aduh. Seorang ibu yang luar biasa. Aduh. Luar Kan biasa. Bisa gimana aja ya. cewek-cewek nggak langsung terenyuh gitu loh denger Reval. terreval. Oh iya, Apa terreval. tertatiana aja deh. Oke, nah boleh spill nggak project depan yang lagi kalian siapin untuk rilis atau baru mau mulai mungkin di 2023? Nanti kalian punya film apa sih tahun depan? Udah targetin berapa? Nggak boleh sebut namanya juga nggak apa-apa. Tatiana. Ada sih kayaknya film action. Wah, Yes. akhirnya ya. Akhirnya. Excited sih, dan rencananya di akhir tahun ini udah mau mulai persiapan dengan latihan gitu.
Oke, parah. Enggak, Belum darah. menarik, karena aku suka banget action. Maksudnya, dan kemarin habis terlibat dengan film action juga tuh gila sih, gila film action tuh. Capek nggak? Karena aku tidak bagian yang capek, jadi aku nggak capek. banget lu hidup lu. Aku bagian yang enak gitu. Tapi ngelihat dari prosesnya mereka ngerjain itu gila dan nggak sebentar kan proses dari awal sampai akhirnya sekarang bisa udah gitu kan. Ya, gitu. Oke, balik lagi untuk next projectnya. Ada sih, insya Allah sih, tapi masih tahun depan ada untuk series juga. Gitu. Val, Ya, mau ngapain? mau ngapain ya Kesini. Gue mau ngapain sih? Nggak, tahun depan ada berapa film sih, Val? Series? Tahun depan ya sebenarnya akhir tahun udah mau mulai ada film. Terus abis film ya paling series. Dua itu aja sih baru. Horor ada tawaran lagi belum ya? Nggak, hidup gue udah horor. Aduh. Jangan. Terakhir. Akhirnya katanya. Kalau misalkan kalian melihat dari sekarang ini kan lagi trennya banyak banget film horor ya, dan ternyata Perempuan Bergaun Merah adalah salah satu list film horor yang juga masuk di tahun ini. Gimana sih kalian melihat yang namanya perkembangan film horor di Indonesia sekarang? Tatiana. Kalau yang aku lihat sih pastinya ceritanya jauh lebih variatif, dan sebenarnya dari segi production value juga aku lihat film-film horor tuh makin canggih ya, makin kesini makin apa ya, bisa disandingkan lah dengan film-film horor dari luar negeri gitu. Tadi Perempuan Bergaun Merah juga ada keunikan yang ditawarkan ya. Betul. Oke, apa itu? Jangan Kita dibocorkan. lihat aja nanti 3 November. Betul. Oh, belum boleh. Oke, Ya, boleh, dikat boleh. dulu. Belum 3 saatnya November, ya. 3 November. Iya November, parah. Apa tuh? Iya, Apa tadi. tadi lo melihat gimana kualitas dan produksi dari film horor Indonesia saat ini? Yang pasti dari overall sih film-film Indonesia udah lebih bersaing lagi sih ya. Dan dari berita yang kemarin didengar bahwa untuk menonton film Indonesia tuh udah jauh lebih banyak daripada film Hollywood itu sendiri. Proud, Jadi proud. kayak kita sebagai pemain kayak wah gila, berarti memang insya Allah kita bisa bangkit lagi dari yang pandemi kemarin sempat menurun gitu. Dan untuk segi ceritanya sendiri sih memang lebih beragam, lebih kreatif lagi idenya yang ditawarkan. Jadi penonton pun punya beragam pilihan untuk nonton film horor yang bagaimana nih. Jadi nggak yang monoton. Gue nonton ceritanya gitu, ntar B gitu-gitu juga, enggak gitu loh. Jadi kayak setiap film tuh punya sisi uniknya masing-masing. Dan itu yang akan ditawarkan juga di Perempuan Bergaun Merah. Pinter ya jualan. Betul. Pinter jualan. Lo Betul. coba terakhir sedikit aja. Kenapa berbeda? Karena di film kita ini horornya itu mengangkat urban legendnya Asia, yaitu sosok mitos perempuan bergaun merah. Dimana kalau ada arwah perempuan bergaun merah, mereka ingin membalas dendam. That's why di sini plotnya berbeda, terus juga cerita yang diangkat berbeda, dan banyak ketakutan-ketakutan kita sebagai anak muda itu bisa terjadi di film ini. Dipermainkan emosinya ya. Betul, dengan semua kegiatan kita yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Sekarang waktunya kalian buat memperkenalkan dan mempromosikan seluas-luasnya kepada Circle Asumsi. Kenapa harus nonton Woman in the Red Dress, Perempuan Bergaun Merah, itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya gimana? Waduh, nggak tahu gua. Assalamualaikum. Oke Yuk, guys, boleh. jangan lupa untuk nonton film kita, film Perempuan Bergaun Merah, yang akan tayang pada tanggal 3 November 2022. Jangan sampai nggak ditonton. Circle Asumsi, thank you banget udah boleh join lagi ngobrol-ngobrol sama tamu yang ada di ruang tamu Circle kali ini. Kita ketemu lagi di Circle selanjutnya. Yuk, jangan lupa nonton terus Circle gini, love gitu. Circle, love gitu. Love gitu. Jangan lupa nonton terus Circle, love. Thank you.